Welcome back di FPL Hack Studio Bola. Kali ini gue BG ditemani oleh Bang Agung Dos Santos. Yoi, dukun cadangan. Dukun cadangan ya, Dukun asli lagi ini kayaknya dia ngambil ilmu yang lebih Iya, tinggi iya. lagi. Jadi lagi diklat. Lagi diklat. Tapi jangan takut, nggak usah Jangan takut takut. karena Bang Dukun kita Bang EM tetap mengirimkan kisi-kisi ajaibnya Yoi. untuk kita semua di Game week game week yang 16. ke-16. Oke, buat teman-teman yang sudah subscribe Studio Bola, terima kasih banyak. Bagi yang belum, tolong di subscribe, like, komen, dan share juga ke teman-teman yang lain. Jadi biar kita lebih semangat lagi untuk update FPL-nya ke kalian semua. Siap. Oke, kita akan bahas game week ke-15. Siapa-siapa aja yang gacor di game week ke-15 kemarin setelah yang satu ini. Oke, di game week ke-15 kemarin itu sebenarnya banyak nama-nama yang gagal, Bos ya. Yes. Gua sendiri kemarin ngaptenin Harry Kane, tetap 2 poin doang. Asis kagak ada, gol kagak ada. Kemarin gua yang untungnya gua memang pasang Puki. Puki ya. Puki. Cuman gua pasang Lukaku di depan, ternyata Zong. Puki emang golin kemarin? Dua minggu sebelumnya. Oh, itu 14 dong. Kemarin kan Norwich kalah 3-0. 3-0 ya. Spurs, ya kan? Tapi kalau nggak salah ngegolin dia. Enggak dong, kalah Enggak ya? 3-0. Jadi gini, di game week kemarin ini yang gacor-gacor nih ya, King of Game Week-nya itu ada Konsa. dari kiper dulu, ada Dubravka dari Dubravka, ya. Newcastle. Untuk back-nya ada Konsa, 17 poin. Jadi King of the Week ya. Iya, dia pemain dengan penyumbang poin terbanyak di game week ke-15. Nggak ada yang nyangka, 2 gol. Ya. Seorang center back Konsa berhasil mencetak 2 gol kemarin. Ini gara-gara Gerrard ini. Gara efek Gerrard. Efek Gerrard. Pemain Aston Villa jadi gacor semua ini. Kita nih agak bingung dengan banyaknya pergantian pelatih ini, jujur. Kayak masuknya Conte, masuknya Rangnick, masuknya ya kayak Dan Smith jadi di Norwich, Ranieri. terus Gerrard di Aston, Ranieri di Watford. Banyak perubahan-perubahan yang kita sendiri bingung. Mungkin kayak pemain yang biasanya starter jadi nggak starter, ya kan? Biasa apa? Iya. Penyesuaian pemain oleh pelatih baru. Yang pasti dari Spurs ada 2 back kemarin, Davies dan Sanchez. Gue sendiri punya Reguilon, sayangnya baru berapa menit main cedera. Ditarik, akhirnya gagal poin. Ben Davies juga bagus. Ben Davies kemarin juga bagus. Ben Davies kemarin, Sanchez juga ada gol juga kemarin, Davison Sanchez. Untuk terus ada 2 lagi, Tierney dan Fabian Schär. Tierney dari Arsenal dan Schär dari Newcastle. Inilah 5 back dengan penyumbang poin terbanyak di game week 15. Untuk posisi gelandang itu ada Bernardo. Nah 2 ini gol kemarin. Banyak yang ketipu di FPL. Ini Bernardo sekarang bisa, kemarin kan ada rumor. Iya. Karena Grealish kan paling mahal. Ternyata sekarang Grealish kan selalu jadi cadangan. Iya. Orang berpikir kalau dengan 100 juta harga Grealish otomatis sayang dong kalau nggak dimainin dong. Iya, pastinya. Ternyata kan memang kontribusinya nggak ada. Iya, Grealish. Akhirnya sekarang Bernardo jadi pilihan. Dia 2 game loh nyumbang terus. Iya, udah berapa game week ini golin terus. Iya. Dan Pep Guardiola sendiri sempat bilang untuk pemain City terbaik musim ini itu ya Bernardo Silva. Makanya dia juga dipercaya starting terus. Udah berapa game week gue juga ngikutin dia dari harganya 7,2. Sekarang udah kabarnya terakhir udah 7,6. Hanya dalam berapa minggu naik 4 poin ya, 0,4 poin. Kemudian ada Mason Mount kemarin 1 gol 1 assist ya. 1 gol 1 assist. Ada Son juga 1 gol 1 assist. Dan ada Fred, gol tunggal kemenangan MU di tangan Ralf Rangnick. Menang 1-0 kemarin MU. Walaupun tipis-tipis tapi siapa sangka banyak yang kemarin yang ngomentarin sampai Fred bikin gol pun jadi komentar. Iya. Bisa-bisa seorang Fred tuh nyetak gol gitu. Itu dia. Tapi jangan salah, 2 game week 14 itu Fred 2 assist. Ya. Gue sempat kepikiran ngambil Fred karena Fred ini untuk seorang gelandang harganya 4,9 ya murah meriah, karena gue yakin Fred ini bakalan main terus sih. Nah ini dia efek tadi pergantian pelatih
kita juga nggak tahu nih efek di pemilihan pemain yang saat ganti pelatih ini juga ngaruh. Dan ternyata ya buktinya Fred. Iya, di zaman Ole dia melempem, pas di Carrick mulai naik, di Rangnick udah golin tuh Fred ya kan. Untuk striker sendiri kemarin ada Maupay yang berhasil mencetak 1 gol buat Brighton kemarin lawan Leeds ya. Cuman untuk nama-nama besar seperti Vardy, kemudian Harry Kane, Ronaldo belum beruntung. Yang nama-nama besar dengan harga mahal kemarin nggak terlalu istimewa di game week ke-15. Oke, kita akan bahas mengenai game week ke-16 setelah yang satu ini. Oke, kita sebelum masuk ke game week 16 kita lihat dulu secara FDR partai-partai mana aja yang layak lu incer di game week 16 ini untuk mendulang poin. Nah, ini gue lihat nih bos, ada beberapa tim besar ini main di kandang lawan tim yang agak lemah nih, kayak City ketemu Wolves, terus Arsenal ketemu Southampton, Chelsea ketemu Leeds, Liverpool ketemu Aston Villa, semuanya main di kandang. Yang tandang itu justru MU, tapi lawannya Norwich yang bisa dibilang masih belum banyak berubah. Atau juga Brighton ketemu Spurs tapi sebelumnya disclaimer dulu ya, saat video dibuat ini Spurs masih dijadwalkan akan bertanding dengan Brighton, cuman kabarnya mereka sedang mengajukan penangguhan kepada pihak Premier League karena ada 7 pemainnya yang diserang COVID-19 positif COVID. Iya, jadi entah apakah itu disetujui oleh pihak FA atau enggak, kita masih belum tahu di saat syuting ini. Oke. Jadi gue lihat nih dari nama-nama besar tadi kayak aset-asetnya City, Chelsea, Arsenal, Liverpool tuh ada peluang mendulang poin nih bos. Begitu juga MU yang tandang ke Norwich dan Spurs yang ketemu Brighton away. Brighton sendiri ada 9 pemain juga yang cedera, justru lebih banyak lagi dari Spurs. Kalau Spurs 7 orang COVID, Brighton itu ada 9 pemainnya yang cedera. Kalau gue ngeliatnya sisi gini, bulan Desember ini bulan sakral. Oke, padat ya. Bulan padat dan juga bulan penentuan. Apalagi kita tahu peaknya dari bulan Desember ini kan yang paling ditunggu Boxing Day nih. Boxing Day sama juara paruh musim. Sama juara itu kan stigmanya bahwa kalau lu bisa memenangkan di Boxing Day dan akhir musim itu lu masih bisa di posisi 1 atau 2 ya peluang lebih gede lah ya. Iya. Itu. Jadi gue ngeliat Desember ini sebenarnya bulan ujian. Ya, di sini diuji ya karena lo dalam jarak 3 hari main lagi gitu. Sampai tahun baru pun nanti setelah tahun baru jeda mungkin 1 minggu baru lu main lagi. Agak longgar. Karena memang bulan Boxing Day kita bicara orang libur. Ya kan, family vacation. Tapi di Inggris itu bola itu jadi hidangan ya. Ya kan, jadi ajang kayak apa? Ya udah gue anjang sana tapi gue nonton bola ya. Iya. Jadi, dan orang berduyun-duyun ke stadion itu jadi sebuah tradisi. Oke, jadi kalau gue sih ngelihat ada kemungkinan juga pelatih itu akan melakukan rotasi sih pasti. Betul, karena jadwal bermain yang padat, terus resiko cedera yang juga tinggi. Jadi hati-hati sama rotation. Jadi ya mungkin bagi tim-tim yang di 4 besar yang bermain di UEFA Nation itu punya sistem rotasi lah kita bicara. Cuman kalau yang cuman sebatas nanti kan kita tahu nih ada FA Cup, ada Carabao Desember ya kan. Ini jatuh ada liga. Belum lagi yang ikut Champions mungkin minggu-minggu ini tinggal minggu-minggu terakhir kan. Nah, ini juga akan jadi pertaruhan juga buat para pelatih untuk merotasi. Jadi hati-hati di faktor rotasi sih. Oke, langsung bos. Rekomendasi dari EPL Hex untuk kiper dulu nih. Siapa aja nih? Kiper itu ada Ederson. Oke. Ada Ederson dari Manchester City. Besok dia lawannya Wolves. Terus juga ada MU. David De Gea. Ketemu Norwich. Besok dia tandang ke Norwich. Terus ada Hugo Lloris juga. Tandang juga ke Brighton. Ada Mendy
Dan Chelsea kita tahu ini besok lawan Leeds juga yang tanda kutip juga. Mendy ini agak ragu-ragu icuk juga karena setelah kemarin kalah sama West Ham dia agak disorot. Iya, blunder penalti dan blunder crossingnya Masuaku yang ternyata ke gawang. Mendy nggak siap. Ya mudah-mudahan bisa diperbaiki oleh Mendy di game week 16 ini. Nanti juga mungkin yang punya Mendy kalau pengen masih dipasang ya silakan aja. Terus ada Ramsdale. Ramsdale dari Arsenal ya. Arsenal ketemu Southampton di kandangnya sendiri, mungkin ada peluang clean sheet yang cukup besar juga di situ. Jadi itu 5 rekomendasi kiper. Lanjut. Oke, rekomendasi defender selanjutnya adalah Reece James. Kita tahu kemarin disangsikan agak cedera, tapi ternyata sudah bisa diturunkan. Dan Reece James besok Chelsea melawan Leeds ini juga cukup bahaya di pergerakan sayap kanan ya. Iya. Itu. Terus ada Cancelo. Ini juga satu-satunya yang di City yang tak tergantikan. Tak tergantikan, selalu dipakai. Beberapa minggu terakhir poinnya bagus, tapi kemarin sempat jeblok juga. 2 game week ini City kebobolan dan kebetulan Cancelo-nya nggak ada assist nih. Jadi sebagai gua kayak owner baru Cancelo tuh masih kecewa. Nggak sesuai harapan lah. Belum sesuai harapan dengan harga yang lumayan mahal ya. Terus ada Andy Robertson, Liverpool. Nah, ini juga performanya Liverpool di beberapa pertandingan ini juga karena tusukan-tusukan TAA atau si Anderson ini juga cukup untuk ngasih cukup tinggi ya. Iya. Gitu. Terus juga, nah ini si terakhir ada si Trent Alexander juga, Arnold. Jadi Robertson di kiri, Arnold di kanan. Ini dua wingback yang sangat sangat produktif. Jadi potensi untuk attacking return-nya itu tinggi lah. Yes. Kenapa juga mereka berdua ini salah 2 orang back termahal di FPL pastinya. Tuh. Jadi bisa diperhitungin apalagi besok Liverpool juga lumayan gampang lah ya. Lawan Aston Villa lah ya. Iya, cuma tinggal 3-3 aja sama Gerrard, tega nggak dia menang masalahnya legend nih kan. Iya, di satu sisi lawan legend nih. Legend comeback lagi. Takutnya Liverpool nggak tega ya kan. Akhirnya menang-menang tipis kan gitu. Nah, terus ada Alex Basah. Oh, Teles nih Basah di sana. Teles ya, Teles Bogor. Teles Bogor. Ini juga sekarang semenjak eranya Carrick sama Rangnick ini mulai nongol. Iya, jadi Luxo tuh malah dicadangin ya. Karena kalau gue ngelihat sih Luxo satu menang senioritas, cuman kalau untuk sprint lu bisa lihat badannya tuh nggak proporsional sebenarnya. Tapi kalau assist untuk long pass, long shoot itu masih oke lah. Iya. Tapi Alex Telles juga bisa ngasih bukti beberapa pertandingan juga udah mulai ada hasil. Itu dari defender. Lanjut. Ada pemain tengah, midfield. Yang pertama, the one and only Mohamed Salah. Karena di Liverpool ini kan paling top semuanya nih, ada assist, gol, sama performance. Ini semua Liverpool yang diborong nih. Iya. Salah satunya ya Salah. Nggak salah lah kalau nggak salah lah. Artinya kalau lo mau invest di Salah, ya mau jual pun sebenarnya agak sayang karena dia juga jadi faktor. Tapi gue yakin semua punya Salah. Pasti lah itu. Nggak pernah salah ya. Terus yang kedua ada Son. Nah, cuman ini tadi seperti BG bilang, ini ada disclaimer. Karena kita tahu beberapa pemain Spurs ini diduga positif COVID. Apakah Son juga salah satunya? Ya, jadi ada 2 kemungkinan nih. 7 orang pemain Spurs yang kena COVID ini kan belum dikasih tahu nih nama-namanya siapa aja, masih dirahasiakan. Jadi ada kemungkinan nanti rekomendasi kita tuh adalah pemain yang terkena COVID. Jadi harap dimaklumi karena kita belum tahu siapa. Jadi tetap kita rekomendasikan kita kasih rekomendasi. Dan ada kemungkinan pertandingannya akan ditunda. Tapi itu juga belum pasti. Sampai saat ini belum ada keputusan resmi. Jadi kita lanjut terus. Oke. Gitu. Setelah Son ada siapa, Bos? Terus ada Bernardo, lagi-lagi Bernardo yang kali ini juga mungkin tetap akan diturunin karena Pep udah mulai percaya setelah di lini tengah
City bertransformasi, pemain ganti pemain, ternyata sekarang Pep memang udah percaya sama Bernardo nih. Iya, kayaknya dia selalu turun sih. Selalu turun. Setelah di belakang Cancelo tak tergantikan, sekarang Bernardo nih udah mulai. Bisa jadi rekomendasi. Terus ada Mason Mount dari Chelsea. Ini juga bisa jadi alternatif karena kita tahu Chelsea di lini tengah juga sedang krisis. Beberapa pemain juga cedera. Jadi rotasi juga masih tetap berlangsung di Chelsea. Terus yang terakhir Bruno Fernandes. Ini setelah Ole out, ini udah mulai naik lagi nih. Iya. Jadi kayak awal musim nih. Awal musim tuh kan orang selalu Fernandes salah tuh kan. Iya. Kemarin di pertengahan minggu waktu MU lagi jeblok-jebloknya nggak ada yang mau banyak orang buru-buru lepas Fernandes. Cuman ada satu catatan dari gua buat Bruno Fernandes. Jadi di saat Ole itu ada di MU itu ada aturan penalti taker. Di zaman Ole, di eranya Ole, penalti taker jika dia gagal itu dia tetap akan dipercaya kalau seandainya ada penalti berikutnya. Artinya selama di eranya Ole itu walaupun Bruno sempat berapa kali gagal, tetap dipercaya. Nah, kemarin di zamannya Carrick kemarin MU dapat penalti, di situ ada Bruno, di situ ada Ronaldo, yang nendang Ronaldo. Ternyata di eranya Carrick karena udah ditukar. Seandainya satu pemain dia gagal di penalti yang terakhir, dia step down. Pilihan kedua naik. Sampai nanti kalau Ronaldo ini gagal lagi baru dia tukar lagi. Iya, jadi sementara rotasi gitu aja ya. Penalti taker di MU adalah Cristiano Ronaldo bukan Bruno Fernandes. Jadi tergantung kebijakan pelatih. Oke, cuman lanjut. Tetap kita rekomendasikan Bruno Fernandes untuk lini tengah. Terus di depan ada Ronaldo. Terus ada Ronaldo udah pastilah karena dia udah mulai percaya dirinya juga udah mulai naik. Terus juga ada Callum Wilson dari Newcastle. Dan juga Newcastle ini kan lagi berjuang nih gimana caranya untuk lepas dari zona degradasi ya. Ya, bertahan di Eddie Howe juga gue lihat sekarang udah mulai kemenangan pertama. Ya, udah mulai pede lah ya. Pertama kalinya meraih 3 angka. Terus ada Jamie Vardy. Yang gue lihat Leicester kan agak inkonsisten nih beberapa minggu ini. Cuman gue lihat Vardy juga mulai jadi destroyer lagi nih kayaknya kelihatannya. Terus ada Dennis di Watford. Ini juga orang kemarin underestimate tentang Dennis. Sempat kita masukin di beberapa game week itu kan jadi diferensial. Sekarang akhirnya benar-benar dia masuk ke rekomendasi kan, Dennis. Apalagi harganya naik terus dari 5,2 sekarang kabarnya udah 5,6. Naik terus dia tiap game week. Ya, artinya punya peluang lah ya. Apalagi setelah golin ke gawang Chelsea juga. Wah, itu dia tuh. Moralnya jadi naik. Iya, moralnya naik. Terus ada Michael Antonio. Nah, ini yang West Ham. Sempet sama nih, tipikalnya sama. Waktu awal-awal musim Antonio itu kan gacor nih. Iya. Selalu jadi pilihan. Iya, wajib punya. Ya. Tapi kan sempet drop tuh. Berapa minggu terakhir mungkin 6 atau berapa 6 game week ini udah nggak ada gol. Iya. Nggak ada gol dia. Tapi tetap setelah kemarin lawan Chelsea dia assist. Lawan Chelsea gol punya ketiga. Jadi kemarin nggak ngeblank dia assist ke Masuaku. Padahal Masuaku niatnya crossing jadi gol. Akhirnya Antonio jadi dapat assist. Nah, jadi mungkin bisa direkomendasi Antonio untuk di game week ke-16. Ya, nah, itu juga rekomendasi para pemain depan ya. Oke, untuk diferensial siapa aja, Bos? Diferensial itu nah ini yang baru si Brian Mbeumo. Brentford, midfielder Brentford. Ini juga cukup signifikan ya. Sebenarnya gini, kan Ivan Toney-nya lagi kena COVID, jadi praktis si Brentford ini tinggal punya Mbeumo di nah ini posisi depan. Mbeumo ini yang milih itu hampir 3%. 3%. Iya. 3%.
Jadi lumayan sedikit yang punya. Jadi kalau dia ini bisa jadi pembeda juga. Value-nya itu sekitar 5,5. Jadi harganya masih oke lah. Kalau untuk buat backup ya. Dan juga besok pun Brentford juga lawannya cukup gampang. Terus ada diferensial selanjutnya ada Armando Broja di Southampton. Ya, game week kemarin ngegolin juga. Ya, ini juga udah mulai nunjukin karakternya, striker muda Chelsea yang dipinjamin di Southampton dan bisa jadi alternatif juga kalau misalnya memang butuh dengan harga 5,0. Ini yang milih itu sekitar 2,3% dari di EVL Fantasi. Terus ada Lucas Moura. Kita tahu pergantian pelatih di Spurs ini ngangkat moral pemain. Value beberapa pemain juga udah mulai pede, termasuk Moura juga. Dengan harga 6,4, tapi ya konteks untuk jam bermainnya ini juga kita tahu Conte juga masih ada sistem rotasi ya. Jadi gue pikir bisa jadi alternatif kalau misalnya. Kalau gue lihat sih dari kan di Liga Inggris Conte udah pegang 2 kali nih Spurs. Jadi Moura ini starting, jadi tridente nih. Dia pakai Moura, Son sama Kane. Dan Moura kemarin juga golin pas lawan Norwich. Yang belum golin itu justru Kane belum. Ya kan, Son juga udah. Kane. Jadi dengan harga 6,4 sih murah meriah lah untuk seorang posisi penyerang yang lubang yang selalu penyerang lubang yang selalu jadi starter ya kan. Peluang dia untuk assist atau gol tuh sangat terbuka. Lanjut. Terus ada Hudson-Odoi di tengah ya. Sekarang dia juga lagi coba diposisiin selama rotasi pemain-pemain Chelsea cedera, dia bisa jadi wingback atau winger juga dengan harga 5,3. Terus yang milih itu hampir di bawah 1%, itu masih cukup tinggi. Ini bisa jadi alternatif untuk diferensial. Terus ada Ben Davies, lagi-lagi dari Spurs. Padahal minggu lalu juga udah masuk jadi di starting 11-nya game week 15 ya. Iya, the best of game week 15 kemarin. Masuk 5 pemain belakang dan ini salah satu diferensial juga, mungkin bisa jadi alternatif untuk cadangan atau yang di diferensialin. Lanjut rekomendasi kapten. Rekomendasi kapten lagi-lagi. Kapten nggak pernah berubah. Antara 3 Salah, Ronaldo, atau saat ini Bruno jadi artinya gini, MU ini dilihat karena potensi setelah pergantian pelatih ini, Ronaldo dan Bruno ini akan lebih banyak menghasilkan poin. Either ya tadi dia sebagai scorer atau assist. Selama ini kan si Bruno kan udah tahu, udah ngasih assist, penalty taker, kadang ngegolin juga, itu jadi potensi lebih tinggi. Tapi tetap dominasi Salah itu nggak bisa disalahin. Dia mau dalam pertandingan yang sifatnya derby kah atau yang biasa aja, Salah. Punya peran. Pengalaman pribadi gue sih waktu itu coba-coba cari diferensial, gue coba untuk ngaptenin bukan Salah. Di saat Salah bikin hat-trick 26 poin. Bayangin tuh. Kapten gue kalau nggak salah waktu itu Vardy itu nggak ada gol, terus kartu kuning. Jadi poinnya 1. Kali 2. Dikaptenin 2. Kapten kali 2 dapat 2. Yang kaptenin Salah dapat 40 sekian poin. Pahit kan. Jadi ya kalau gue bilang saran gue nih, ya ikut arus aja deh. Kalau untuk kapten udah yang pasti-pasti lah ya. Salah tuh kalau nggak assist atau gol udah pasti dia. Nggak, jarang banget ngeblank dari game week 1 sampai ke 15. Dan ini juga pemain yang performanya itu bukan semakin turun tapi semakin bagus dari musim ke musim ya. Pastinya. Itu. Makanya itu jadi rekomendasi kapten, 1 Salah, 2 Ronaldo, dan 3 Bruno. Itu sih untuk rekomendasi
kita untuk FPL Game Week 16 ini. Oke ya. Gue pikir nanti tinggal jam tayang. Jangan lupa nanti deadline. Iya. Hari Sabtu ya? Uh, Sabtu dini hari ya. Jadi kick off pertama itu jam 3 Sabtu dini hari, artinya deadline itu Jumat malam lah ya, Jumat malam. Jadi teman-teman yang mau racik kalau bisa secepatnya, jangan sampai kelewat nanti deadline-nya, karena di Jumat malam udah ada partai pembuka Brentford lawan Watford. Yoi itu. Oke. Terus ya udah. nanti Sabtu, wah ini Sabtu prime time lagi. City lawan Wolves itu 7:30. Arsenal sama Southampton itu jam 10. Chelsea juga bareng jam 10 sama Leeds. Liverpool jam 10. Minggu itu Norwich jam 12:30 lawan MU. Brighton sama Spurs jam 9. Wah ini hari Minggu ini di atas jam 9 semua. Itu gue pikir akan jadi tayangan yang menarik, dan perlu diingat bulan Desember, bulan sakral sepak bolanya Liga Inggris. Jadi gue pikir hati-hati. Iya. Masing-masing ingin perform. Mudah-mudahan pilihannya nggak salah. Oke, itu dia tadi rekomendasi kita dari FPL Hack Studio Bola. Jadi stay tune terus, ketemu lagi di Game Week selanjutnya, Game Week 17. Ciao.